Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Mari kita lanjut apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu tentang bab muraqabatullah atau babul muraqabah. Bab kita merasa terus menerus selalu diawasi oleh Allah. Al-muraqabah mungkin dalam bahasa Nabi ketika berdialog dengan Jibril dan Jibril menanyakan tentang berbagai macam pertanyaan kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman. Nah, yang kemudian pertanyaan yang ketiga itu adalah mal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Nabi anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Memang agak susah, Pak, karena kita tidak pernah jumpa dengan Allah. Tapi insya Allah kita semua besok di surganya akan berjumpa dengannya insyaallah. Dan inilah puncak kenikmatan kita di surga. Tidak ada nikmat yang paling nikmat daripada kita melihat wajahnya Allah. Nah, di satu sisi pada hadis ini ketika Jibril bertanya apa itu ihsan, setelah detail membahas Islam itu apa, iman itu apa, kemudian Jibril nanya, ihsan engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, tapi kalau memang tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, yakin saja bahwa Allah terus menerus melihat kita, memantau kita. Inilah al-muraqabah, bab yang kita bahas. Jamaah sekalian, kalau sudah punya perasaan seperti itu, memang kita berada pada puncak iman, Pak. Karena dimanapun kita berada, fa'aina ma takunu wa huwa ma'akum. Dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun pula, di tempat manapun pula, di waktu kapanpun pula, merasa Allah memantau kita. Jangan kalau ada CCTV saja takut, Pak, ya. Pandangan Allah itu jeli. Jangankan kita yang utuh cukup besar seperti ini, di antara kita ini jatuhnya daun saja, daun, Pak, di tengah malam yang kering itu jatuhnya kemana, di tempat mana, ya'lamullah,
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Itu ini yang lebih Pak, lebih kita hati-hati, dan ini yang saya pegang betul. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik kalian, juga performa kalian, tampan, cantik, ya kita butuh Pak itu semua, alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana gerak-gerik hati kita ini. Bapak Ibu, kalau sudah punya muraqabatullah itu, hati itu pasti tertata bahwa apa yang ia perbuat ini untuk Allah. Yang saya lakukan ini mengharap ridhanya Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat yang kita lakukan ini Pak, ya. Kemudian wa nusuki, nusuk ini pengorbanan kita, ibadah kita, hidup dan mati kita seharusnya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini gampang memang diucapkan Pak. Nah saudara, di hadis yang terakhir yang kita bahas, hadis dari Abi Dzar Jundab ibn Junadah, sekaligus dua sahabat, satunya lagi Mu'adz bin Jabal. Ini jarang-jarang ada hadis langsung dua sahabat hafal secara tekstual dan persis sama redaksi hadis itu. Rasulullah katanya bersabda, kata dua sahabat besar ini, qala ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita suruh bertakwa. Takwa itu tidak hanya di Masjid Raudhatul Jannah. Takwa itu juga kita bawa di rumah. Takwa itu kita juga bawa di kantor. Takwa itu juga kita bawa di saat sampean gawes nanti. Takwa itu terus sampean bawa di saat sampean bersama istri dan anak-anak berjalan-jalan ke atas, ke terawas, ke Batu, ke mall. Tetap nilai takwa kita pegang. Kenapa? Karena kita merasa ada Allah di situ. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Inilah muraqabah. Sehingga orang bertakwa itu dimanapun ia berada, sedih, senang, bahagia, gelisah, ya, sumringah, galau, sama Pak. Saya dipantau oleh Allah. Bahagianya saya, bahagia karena Allah. Marahnya saya juga marah karena Allah. Selesai sudah ini Pak. Semuanya serba Allah. Sampai gurauan-gurauan kita pun gurauan-gurauan yang penuh dengan takwa. Karena saya ketika bergurau dengan saudara saya, kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut saya itu juga dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah Pak. Sehingga orang bertakwa itu, orang yang punya muraqabah itu jamaah, hatta di rumah sendirian Pak. Tidak ada istri kearisan umpamanya. Istri sedang pengajian, bapak di rumah sendirian, anak-anak pada sekolah atau kuliah. Takut Pak mau buka HP yang macam-macam itu. Ngeri. Karena Allah memantau kita. Kalau sudah punya muraqabah, orang itu tidak bisa membohongi dirinya sendiri.
ya. Karena selalu ada pengawasan melekat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan BUMN kan anunya motonya akhlak Pak ya. Iya Pak Hudaya, akhlak. Ini kalau betul-betul selesai, tidak ada korupsi Pak, tidak ada macam-macam. Mau terlambat saja takut, saya dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di depan komputer Pak, mau buka game, mau main game takut, dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya sangat menyadari betul kita ini manusia ya Pak ya, ada syahwat, ada hawa nafsu, ada lingkungan, banyak yang mempengaruhi. Nah, monggo jamaah sekalian, terkadang bab muraqabah ini bisa terjadi kalau masing-masing kita juga saling menguatkan, saling mengingatkan. Macam sekarang ini ya, indah sekali berkumpul bersama. Semangatnya sama Pak. Ini semua ritualnya sama sekarang, sampai merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatu hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak ya, kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja, tapi terus berkumpul sampai ke surganya Allah dan berjumpa dengan Allah, dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini sudah saya bahas ya di pertemuan yang lalu. Izinkan saya menyampaikan hadis yang ketiga. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu aku sempat berjalan membersamai Nabi dan aku berada di belakangnya. Ini dalam ilmu tarbiyah Pak. Ini tarbiyah yang sangat menyentuh. Jadi orang tua itu Pak, kalau melihat ada potensi pada anak, baik itu anak kita atau anaknya orang, itu tolong dikawal dengan betul, dijaga dengan betul. Sekaligus jangan hanya mikirin anak kita saja. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi Pak, tapi sepupu yang beda beda usia yang sangat jauh. Nabi sudah 50-an ya, mendekati 60-an, beliau masih umurnya belasan tahun. Dan dilihat kecerdasannya di atas rata-rata. Dalam riwayat yang lain, kuntu radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sempat dibonceng sama Nabi. Bayangkan Pak, Rasulullah, presiden, kepala negara, kepala agama, ya, utusan Allah, orang nomor 1 di Madinah, terus membonceng anak kecil. Radifun Nabi, aku di belakang Nabi naik kendaraan ontanya Pak. Itu di riwayat yang lain seperti itu. Kalau sekarang kan banyak merasa risih Pak ya. Seharusnya kita yang tua dibonceng sama yang muda. Justru ini yang tua membonceng yang muda, jamaah sekalian. Ayo di belakang gue di sini, duduk. Karena memang nanti ada pesan-pesan khusus Nabi ingin sampaikan pada anak ini. Doa itu direkam betul Pak, direkam betul. Sampai tidak usah jauh-jauh Pak. Walaupun yang hadir di sini tua-tua semua Pak ya, tidak ada yang muda-muda. Ini berkali-kali saya menyampaikan Pak. Iya, saya di mana-mana selalu Pak menyemangati bab yang satu ini. Kalau kita ini kan nunggu ajal masalahnya Pak ya. Pertanyaannya siapa yang ganti kita? Halo. Ya. Yang meneruskan sampean salat subuh di masjid ini siapa Pak? Ya. Ini harus jadi kegelisahan buat kita. Dan Nabi jauh-jauh hari sudah memikirkan itu. Ini anak muda Pak, tidak hanya ini Pak, Anas bin Malik. Itu Anas bin Malik membantu Nabi umurnya 10 tahun ya jemaah sekalian. Nabi meninggal umurnya masih 20 tahun. Tapi Anas sengaja diambil sama Nabi untuk jadi pembantunya, merekam betul sikap-sikap Nabi, tutur kata Nabi,
nasihat-nasihat Nabi. Makanya Anas termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda, Pak. Nah, apa kata Nabi? Kata siapa ini? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang dipercaya pula sama Nabi hafal Quran 30 juz. Seperti Abdullah bin Mas'ud. Al-Abadilah fil ahadits namanya Pak. Abdullah yang cukup dikenal di kalangan para sahabat. Salah satunya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud ini, dan banyak Abdullah yang lain. Saya di belakang Nabi, diminta sama Nabi untuk membersamainya. Kalau sekarang kan ya apa ya Pak ya, Ustadz bonceng mahasiswanya, Ustadz nyetir sendiri mobilnya, mahasiswanya di sebelah kirinya. Ya apa kira-kira Pak? Apalagi kiai Pak. Kiai itu paling tidak bisa Pak. Harus ya memang ada adab apa namanya, murid dan guru itu yang diangkat-angkat gitu. Ini memang tipis loh ini. Tipis antara kita ustadznya pingin dihargai dan dan lain sebagainya. Ini panjang kemana-mana saya bicara. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Ketika ada anak-anak yang ke depan ini potensi untuk meneruskan estafeta perjuangan ini, menjalankan misi dakwah ini, dipanggil sama Nabi, ayo ikut aku, dan dibonceng sama Nabi. Faqala ya gulam. Kemudian Nabi mengatakan, anak muda, Masya Allah, hai anak muda. Dia tidak manggil ya Abdullah, enggak Pak, ya gulam. Mungkin gulam kalau bahasa kita anakku, ya. Tapi biasanya kalau orang manggil gulam Pak, ada masalah serius ingin dibicarakan. Anak muda, kata Nabi. Labbaika wa sa'daik. Di riwayat yang lain mengatakan demikian Pak, aku sambut panggilanmu ya Rasulullah dengan penuh bahagia. Inni u'allimuka kalimatin. Saya ingin memberikan nasihat kepadamu beberapa kalimat. Masya Allah. Jadi yang menyampaikan siapa nih Pak? Rasul sedang naik apa? Naik kendaraan, ontanya, terus dipanggil secara khusus. Berarti ini masalah serius kan ya? Kan begitu Pak. Kayak mahasiswa dipanggil sama dosennya Pak. Ayo ke rumah. Itu kan ada apa ini Pak? Terus tiba-tiba dengan nasihat-nasihat itu langsung jelep Pak. Saya teringat dulu jamaah sekalian di Saudi waktu saya kuliah, ada beberapa dosen Pak yang suka ngundang kita, ngundang makan. Saya sebut namanya Al-Muhandis Mustafa Afifi, udah meninggal Pak. Dia 10 tahun sempat masuk penjara di zaman Jamal Abdul Nasir, ahli komputer, bukan ahli komputer, ahli apa namanya Pak, ahli manajemen lah gitu. Tapi hafal Quran 30 juz. Itu saya dipanggil dengan teman-teman yang lain gitu, karena waktu itu diminta untuk berbuka puasa bersama. Kamis Pak, di Saudi itu liburnya Kamis dan Jumat. Allahu Akbar. Saya ini Pak sampai sekarang tidak bisa ya Mas, sekalian ngelihat orang tua itu apa namanya sibuk, pasti tergerak untuk kemudian dia Pak mau berbuka puasa, dia apa namanya menebarkan sutrahnya itu Pak, dari plastik di Timur Tengah itu pakai orang makan itu, siapkan kurma spesialnya segala macam, sama teh panasnya sama kopi Arabnya itu, dan beberapa snack sebagai muqaddimah untuk berbuka puasa. Udah, memang sengaja pada waktu itu keluarganya Pak suruh hijrah karena ingin menyambut kita. Saya paham ini orang baru sadar Pak,
Ini Ustadz ingin mengajari kita bagaimana memuliakan tamu. Senior ini Pak. Umur kita waktu itu masih 19 tahun, 20 tahun. Dia umurnya sudah 60 tahun, jenggot ini putih jemaah sekalian. Tak boleh bergerak sedikit pun. Saya mencoba untuk setelah selesai buka, saya mencoba untuk merapikan itu. La ya Muhammad. Iskut. Ente diam. Anta dhaifuna, ente kamu ini tamu saya. Tamu tidak boleh bergerak. Kata dia gitu. Ad-dhaif kal mayyit kata dia. Tamu itu kayak orang mati. Ya, illa annahu ya'kul wa yashrab. Tamu itu hanya bisa makan dan minum saja. Diam. Apa katanya tuan rumah gitu. Saya bilang, "La ya Syekh, hadza baiti." Ini rumah saya bilang gitu. La. Hadza baiti. Naam, ana waladuk. Saya bilang saya ini anak antum gitu. Dia katakan, "Naam, anta waladi walakin ana waliduka." Ana orang tuamu. Dan kewajiban orang tua memperhatikan anaknya. Bayangkan, Pak. Itu Pak sampai sekarang melekat di benak kami itu, Pak. Udah salat, kemudian disiapkan untuk makan apa? Untuk makan malam. Kletak-kletak di dapur, Pak. Tak bisa saya, Pak. Satu-satunya mahasiswa yang bergerak, saya yang tergerak, Pak. Saya masuk. La ya Muhammad kata. Duduk sama temanmu. La ya Ustaz, tak bisa Ustaz. Berdebat panjang. Jangan ya Muhammad. Ente tamu saya. Kewajiban tuan rumah untuk menghargai. Izinkan saya menjaga iman saya. Masya Allah, Pak. Ini guru, Pak. Guru besar jamaah sekalian. Kalau semua dosen seperti itu gimana kira-kira, Pak? Halo. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Pak tidak hanya sekedar ustaz, tidak hanya sekedar muallim, murabbi, tapi dia juga membaur Pak dengan masyarakatnya itu. Pernah sekali waktu dalam bepergian habis perang itu jamaah sekalian, terus pada kelaparan ada orang menawarkan kambing Pak. Lewat di situ dilihat Rasulullah disiapkan kambing. Beberapa sahabat senang semua gitu. Kata yang satu, saya ya Rasulullah bagian menyembelihnya. Saya ya Rasulullah, saya hobi mengulitinya. Saya ya Rasulullah yang bagian motong-motong dagingnya. Saya jago masak. Semua sahabat Pak mencoba untuk menservis Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku bagian mencari kayu bakarnya kata Nabi. Bayangkan Pak. Nabi pun juga turun mencari apa? Kayu bakar gitu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat, "La, jangan Rasulullah. Engkau duduk saja di sini. Aku tidak pengin berbeda dengan yang lainnya." gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kepada anak muda ini, Pak. Dan tolong prioritaskan sampean juga ketika berkomunikasi dengan anak, pakailah bahasa-bahasa yang menyentuh, panggil secara khusus, menunjukkan ada masalah serius ingin kita bicarakan. Ya gulam kata Nabi, inni u'allimuka kalimat, akan saya ajarkan kepadamu, akan kusampaikan kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat ini. Ihfazillaha yahfazka. Ayo jaga Allah. Jaga Allah. Allah pasti menjagamu. Masya Allah. Jaga hukum-hukum Allah, Pak. Pasti masalah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ayo jaga Allah, perhatikan hak-hak Allah. Engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jamaah sekalian, kalau kita sudah komitmen Pak dengan perintah Allah, menjaga hak-hak Allah, disuruh salat kita salat, disuruh puasa kita puasa, disuruh haji kita haji, disuruh tahajud kita tahajud, disuruh baca Quran kita baca Quran, dilarang begini kita hindari dan lain, semuanya kita pegang betul. Allah mendampingi kita Pak. Tajidhu tujahak, pasti Allah ada di hadapanmu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, memohon, mintalah dan bermohonlah kepada siapa? Pada Allah. Begini Bapak, Ibu,
saya sangat memahami betul, kita semua sangat memahami betul. Kita ini makhluk manusia, pasti dalam hidup ini ada masalah. Ya. Dan sampai tidak perlu cerita Pak, masalah itu pada orang lain. Tapi ceritakan pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini Pak pasti ada benturan hidup. Yang kita butuh Allah. Jangankan orang yang bermasalah Pak, hatta kita tidak bermasalah masih kita butuh Allah Pak. Kita dalam suasana iman seperti ini ya Mas, sekalian kita juga masih butuh Allah, karena kita tidak tahu apakah besok kita bisa ngaji begini lagi, tidak tahu juga Pak. Orang yang sudah mapan secara ekonomi Pak, secara mapan secara status sosialnya, perlu minta kepada Allah akan keberkahan semua itu, karena belum tahu pekan depan tiba-tiba kita ada masalah. Hatta ashabul iman Pak, orang yang imannya sudah merasa nyatu di hatinya, minta kepada Allah supaya dikokohkan iman kita, diistiqomahkan iman kita. Karena hati manusia itu baina asabiur rahman, hati manusia itu berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati manusia Pak. Sekarang kuat iman, besok belum tentu juga kuat iman kita. Makanya kita suruh minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Bahkan ya akhi, dalam hadis Nabi yang lain ini kan nasihat Nabi kepada khusus pada Abdullah bin Abbas ya. Dan Abdullah bin Abbas menyampaikan pada kita di hadis yang lain, Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau ada orang tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, Allah murka Pak. Bayangkan. Kalau kita diminta sama orang Pak, ya satu kali alhamdulillah Pak ya, saya bisa bantu orang. Iya Pak ya? Iya Pak enggak Pak? Tidak usah orang saya lah. Saya datang pada sampean minta pertolongan. Gimana ini? Lu 2 kali Pak. Ya bisa. 3 kali Pak. Lu kok keenaan orang ini gitu. 4 kali kerja ya, jangan minta terus. Allah Pak, sampean minta setiap detik, tiap waktu, semakin senang Allah. Kenapa? Di saat sampean minta kepada Allah bahwa kita ini bukti sampean nyambung dengan Allah Pak. Itulah muraqabatullah. Salah satu muraqabatullah itu orang itu hobi berdoa, hobi berkomunikasi dengan Allah, mengangkat tangannya, dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Pak sangat senang manakala orang mengangkat tangannya, sampai dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha hayyun karimun yastahi ya ayyurudar rajulu idza da'a khaibin. Allah itu sangat pemalu Pak, sangat loman, karim, sangat loman, malu Allah untuk menolak ketika ada seorang manusia mengangkat tangannya kemudian akan tidak direspon permintaannya itu. Dan setiap ketika orang berdoa, bukti bahwa dia sedang nyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabatullah. Makanya ayat-ayat doa itu Pak, perintah diingatkan oleh Allah. Nah, saudara, dikatakan dalam hadis ini, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pada orang lain. Apalagi Pak, sampean minta sesuatu yang apa ya? Kalau minta pada orang lain Pak, mohon maaf, Allah tersinggung pertama. Allah tersinggung Pak, sangat tersinggung Allah itu Pak. Apalagi sampean minta sesuatu yang sudah sampean punya Pak. Ini juga nggak punya harga diri. Sudah punya, minta Pak. Atau suka mengeluh, suka curhat. Apalagi yang dicurhati Pak masalah privasi gitu. Kenapa tidak pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman Bapak ya, yang memahami sampean masing-masing Pak. Karena masing-masing kita ini punya masalahnya Pak. Jangankan sampean, Rasulullah pun juga banyak masalah, ada masalah.
Dan doa Nabi itu lengkap jemaah sekalian, mengajarkan kepada kita. Kalau bicara keluarga, waduh, masalah Nabi juga luar biasa jemaah sekalian. Ya Allah, problem mantu, ya, problem apa? Problem mertua, ya, problem anak, problem istri. Itu Rasulullah Pak, sampai diangkat dalam Al-Quran. Tapi Nabi faham betul Pak, dia punya Allah yang bisa menyelesaikan semua itu. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa Pak kebijakan Nabi itu untuk tidak membicarakan masalah privasi itu pada orang lain. Kayak tidak masuk akal Pak. Tadi malam saya mendengarkan ceramah Ustaz Fuad ya. Ada kisah menarik jemaah sekalian. Sekali waktu Nabi itu Pak punya firasat kok lama tidak menyambangi anaknya yang namanya Fatimah. Faja'a Rasulullah ila baita Fatimah. Nabi kemudian menyambangi Fatimah. Siang-siang Pak. Orang Arab dulu Pak di Madinah kalau siang-siang itu biasanya yaqil, qailulah, tidur siang. Kok didapati nyampe ke rumah Sayyidina Ali tidak ada Pak. Mantunya tidak ada. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa Fatimah. Nabi bertanya, "Aina Ali?" Di riwayat yang lain, "Aina ibnu ammi?" Mana anak pamanku? Kata Nabi. Ini pertanyaan yang sangat dahsyat dari Nabi Pak. Ali itu bukan hanya suamimu, Ali itu juga keluargaku. Ini kan sinyal Pak dari Nabi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Fatimah. Qalat, apa kata Fatimah? Baini wa bainahu syai' ya Rasulullah. Mohon maaf Bi, Abah, tadi antara aku dan dia ada sesuatu. Artinya ada masalah Pak. Dan Aisyah tidak detail Pak. Aisyah apa namanya? Fatimah tidak detail ya Pak sekalian menceritakan apa yang terjadi. Dia hanya mengatakan berikan sinyal sama Nabi, ya biasalah namanya suami istri. Ada sesuatu tadi denganku ya Rasulullah. Nabi langsung Pak, coba lihat jamaah sekalian. Bicara apa? Tidak langsung menasihati Fatimah dalam kondisi emosi. Hanya tersenyum. Di mana dia? Coba cari di mana Ali. Sahabat yang mendampingi Nabi dicari, ketemuannya Ali Pak ada di dalam masjid Pak. Wa huwa raqidun. Sedang tidur Pak, rebahan gitu. Jadi Sayyidina Ali ketika ada masalah dengan istrinya larinya ke mana? Ke masjid Pak. Dia rebahan. Langsung Nabi Pak mendatangi masjid. Dilihat Sayyidina Ali tidur jamaah sekalian, di punggungnya ini Pak penuh dengan debu. Karena masjid di zaman Nabi belum ada karpet begini Pak. Alhamdulillah ya kita Masya Allah. Alhamdulillah. Wajar kalau Pak Huda menangis, takut ditanya, takut diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT nih Pak. Masjidnya sudah bagus tapi jamaahnya kosong. Musibah ini Pak. Musibah ini Pak. Musibah besar ini. Cuma tinggal ditingkatkan anak mudanya saja Pak ya. Tidak apa-apa, ulangi lagi Pak. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibersihkan sama Nabi Pak. Allah dengan tangannya yang sangat mulia, tangan Nabi Pak menyentuh punggung siapa? Ali, dibersihkan. Mantunya Pak, debu yang ada nempel di punggungnya dibersihkan sama Nabi. Qum ya abat turab, kata Nabi. Ayo bangun, bangun wahai abinya debu gitu. Padahal Sayyidina Ali Pak punya kunyah itu Abul Hasan, Abul Husain, ya. Sayyidina Ali Pak, Sayyidina Ali dapat julukan begitu, abahnya Hasan, abahnya Husain. Tapi yang paling aku suka orang panggil aku Abu Turab, sebab ini adalah panggilan Nabi kepadaku gitu. Jadi disentuh Pak. Dan Nabi tidak nanya.
kenapa kau kemudian sampai keluar seperti ini? Kom, bangun. Temui istrimu, tidur di rumah. Tidak layak tidur di sini, katanya. Kemudian dibiarkan, Pak. Tentu Nabi balik lagi, jemaah sekalian. Kata Rasul, kata siapa? Kata Sayyidina Ali, ketika aku dipanggil Abu Turab, tidak ada rasanya orang tua yang paling menyejukkan kepada aku kecuali mertuaku ini. Dan tidak ada orang yang paling cintai dalam hidupku ini kecuali istriku ini. Jemaah sekalian, coba lihat, Pak. Kita juga dalam menyelesaikan problem rumah tangga itu, jemaah sekalian, sebagai orang tua, tidak boleh masuk terlalu dalam urusan percekcokan, masalah, ya, benturan yang terjadi pada anak dan mantu kita. Ucap belok-belok, Pak. Tidak boleh ikut-ikut sampean. Aib, Pak. Biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita nasihati saja, Pak, perbanyak doa. Perbanyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik, Pak. Ini dua orang ini, Pak. Dua-duanya dijamin masuk surga loh ini. Ali itu, Pak, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Fatimah termasuk juga wanita yang akan menjadi apa? Paling mulianya wanita di surga, jemaah sekalian. Itu Nabi yang mengatakan, Pak. 2 calon penghuni surga dalam rumah tangganya, baini wa bainahu syai', antara aku dengan suamiku ada sesuatu ya Rasulullah, ada masalah. Dan itu masalah harus, Pak. Masalah itu dalam rumah tangga sebuah keniscayaan. Kalau tidak ada masalah, tidak dewasa kita, Pak. Iya, Pak, enggak? Sampian kita bicara sendiri, Pak. Saya sendiri, Pak. Saya nikah sudah 31 tahun. Ya, besok ini Februari 32 tahun. Jamaah sekalian, ini, Pak, saya nikah, Pak, dengan istri saya yang namanya Mariam ini, Pak. Nikah, tak ada masalah, Pak. Romantis terus, Pak. Rezeki lancar terus, tidak pernah sakit, Pak. Anak sehat, sekolahnya ranking 1 terus. Enak enggak, Pak? Halo? Enggak enak, Pak. Jenuh sampean. Bosan sampean, percaya sama saya, Pak. Justru ketika ada masalah sampean berpikir, Pak. Ada kecerdasan, Pak. Orang berkeluarga ada kecemburuan. Cemburu itu bukti bahwa istri sangat cinta sama kita. Kalau tidak cinta, sampai tidak dicemburui, Pak. Betul itu, Pak. Suami emosi, ya wajar, di lapangan banyak masalah. Dan ini terjadi, Pak. 2 orang sahabat, suami istri, dijamin masuk surga, dua-duanya tanpa hisab. Ada masalah dalam keluarganya. Ya. Terus apakah Nabi itu intervensi? Tidak juga, Pak. Ketika ditanya, mana suamimu? Kenapa la yaqil? Kenapa dia tidak qailulah? Kok tidak di sini? Baini wa bainahu syai' ya Rasulullah. Antara aku dan dia ada masalah ya Rasulullah. Ini hadis dari riwayat Bukhari katanya, Pak. Jamaah sekalian, yang menarik, Pak, Sayyidina Ali ketika ada masalah. Ini, Pak, enaknya kalau kita punya muraqabatullah, bab yang kita bahas ini, Pak. Ketika ada masalah Sayyidina Ali, Pak, tidak lari ke kafe, tidak lari cangkruan datang ke rumah temannya, diprovokasi sama temannya, Pak. Apalagi juga temannya cocok sama istrinya, Pak. Kacau. Seminggu karuan, Pak. Dia juga tidak ke mall. Enggak, Pak. Ke masjid. Ke masjid, Pak. Masjid. Ini masjid rumahnya Allah, Pak. Sampai ada problem, ada masalah, ayo, Pak, munculkan muraqabah ini, Pak. Temui Allah Subhanahu wa taala. Al-masjidu baitu kulli taqi. Ini berkali-kali saya menyampaikan. Rumahnya Allah ya di sini, Pak. Allah di sini sebenarnya, Pak. Dan saya bangga di sini, Pak. Masjidnya wah. Dengan interior yang luar biasa seperti ini. Sambian sangat memuliakan Allah, walaupun Allah sudah mulia dengan sendirinya, Pak.
dan sampean akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah sampean yang terlibat dalam proyek ini jamaah sekalian. Ini Pak rumah kita yang sebenarnya. Sampean nanti ibu ada masalah dengan suami, bapak ada masalah dengan istri, ada masalah dengan mantu, jangan cerita pada siapa-siapa, munculkan muraqabatullah ini Pak. Perbaharui wudhu di rumah biar air ledeng di masjid tidak kehabisan Pak ya. Itu salah satu sunnahnya Pak. Kenapa salah sunnah itu kita di rumah supaya air kita yang dipakai Pak, bukan air masjid gitu. Kalau semua ke masjid Pak, kasihan juga Pak, tak mikir lagi Pak. Luar biasa nih agama kita nih Pak. Saudara, ke masjid. Jadi sampai setiap ada problem rumah tangga ke masjid. Muraqabatullah munculkan Pak. Saya ingin berkomunikasi dengan Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rebahan di masjid Pak. Enggak apa-apa rebahan di masjid. Tangisi Allah di situ jamaah sekalian. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau memohon meminta, mintalah kepada siapa? Allah. Jangan minta sama teman, curhat sama teman, dikombo dia sampean. Diprovokasi sampean. Aku kan udah bilang apa? Istrimu itu galak sejak dulu. Bukan diredam, tapi Fatimah juga begitu Ibu. Fatimah tidak lari kepada orang tuanya, bertahan di rumahnya. Bisa saja kan dia lari kepada abinya Pak Rasulullah gitu. Bertahan, dia tidak ingin menceritakan masalah pribadinya, masalah privasi keluarganya kepada ayahnya. Kasihan, abinya sudah banyak masalahnya, banyak yang diurus Rasulullah itu jamaah sekalian. Tapi orang tuanya peka Pak, peduli. Begitu tahu jangan masuk, sentuh saja Pak. Diangkat moralitas siapa? Mantunya itu Pak, dipegang, dibersihkan debunya Pak, dipanggil ya Abu Turab, ya Allah. Tersentuh Ali itu. Kum, ayo bangun, temui itu. Siapa? Istrimu. Kepada Fatimah, aina ibna ammi. Dia tidak mengatakan mana suamimu, enggak Pak. Mana anak pamanku. Masya Allah, ini saudaraku. Kira-kira begitu supaya dia sadar Pak. Dia tidak hanya suamimu, tapi ini juga masih keluargaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kayak gitu kan enak Pak. Sekarang kan tidak ma'asyarul muslimin. Ketika kita tidak punya muraqabatullah, begitu ada masalah dengan istri, dengan anak, mantu Pak. Waduh, dipanggil mantu. Sini, aku ingin ngobrol sama kamu. Diintervensi Pak. Mantu sudah gemeter jamaah sekarang gitu. Gak bisa ngomong. Orang tua yang baik itu jamaah sekalian Pak. Ketika kita ngelihat anak kita bermasalah, bela Pak mantu sampean. Jangan bela anak kita. Walaupun yang salah mantu Pak. Nanti sama anak tinggal ngomong, aku tahu yang salah suamimu, yang salah istrimu. Tapi ini anaknya orang. Loh Pak, saya punya mantu 3 Pak. Semuanya perempuan. 3-tiganya suka curhat sama saya Pak. Saya nggak dengerin Pak. Ya walaupun kadang-kadang juga kasihan juga jamaah sekalian gitu. Saya nggak dengerin. Ketika saya dengerin Pak, dia semakin jadi Pak. Apalagi sakno kamu, kasihan kamu. Wah, ini semakin mendelik sama istrinya Pak gitu. Tapi justru mantu saya datangi. Saya bawa buah. Ya, sekarang kan itu Pak ya. Apa kesukaannya? Oh bakso, bawa bakso Pak. Yang satu sukanya mie kuah, bawa mie kuah Pak gitu. Yang satu nasi kebuli, bawa nasi kebuli. Yang satu kira-kira begitulah. Dan jangan ngomong Pak. Ya Pak, anakmu sehat semua, sehat Bi. Kadang-kadang bila sehat Pak, menengok Pak, sehat Bi gitu. Udah apa Pak? Terus pulang. Itu sinyal sudah Pak. Tapi kalau sampean ikut, kenapa anakku kok kau bentak gitu? Tadi anakku ke rumah, ada apa denganmu? Itu istri, mantu yang perempuan Pak. Dongkol. Saya juga punya abi. Dia cuma tidak ngomong Pak. Saya juga punya ayah gitu. Apa perlu saya datangkan ayah saya ketemu dengan abi di sini gitu? Kan repot Pak. Bela dia Pak. Besan kita, bela anak kita Pak.
Itu orang kalau punya muraqabah dalam urusan rumah tangga begitu, Pak. Dan selalu mendoakan anak, Pak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan kalau kalian memohon, memohonlah kepada Allah, minta pada Allah. Apalagi sampai ngangkat, Pak, Rabbana hablana min azwajina. Ketika bilang min azwajina, Pak, bayangkan wajah istri kita itu, Pak. Jangan istrinya orang, istri kita. Betul, ibu juga begitu. Bayangkan wajah suami itu. Jangan suaminya orang, suami, betul. Bayangkan. Wa dzurriyyatina. Sekarang wa dzurriyyatina, Pak. Saya tidak hanya anak saya, Pak, mantu saya, bayangkan saya semua. Saya bayangkan semua, Pak. Qurrata a'yun. Masa sampai berdoa tiap hari tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan optimis. Wa idza sa'alta fas'alillah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Allah yang menggerakkan hati manusia. Allah punya cara, Pak. Terkadang caranya Allah, Pak, ada yang cepat. Ada kadang-kadang butuh sampai waktu 3 bahkan 1 minggu. Sampai optimis saja, Pak. Biarkan saja. Loh, saya dengan ibunya anak, Pak, sering ada masalah, Pak. Bahkan 1 hari kalau tidak ada masalah rasanya tidak enak. Loh, sekarang masalahnya, Pak, bukan masalah pribadi lagi, masalah cucu sekarang, Pak. Bagaimana mensikapi cucu? Saya orangnya, Pak, maklum ya, biasa kajian-kajian tarbiyatul aulad ya. Saya memahami betul. Sampai bilang sama ibunya, kenapa ya? Ketika kita dulu merawat anak kita sendiri kok tidak sebagaimana seperti sekarang ya, Pak. Pengalaman kan, Pak ya. Itu menjiwai betul, Pak. Saya tidak ingin cucu itu terlalu bergantung dengan saya. Ya, saya juga tidak boleh terlalu menunjukkan perhatian harus. Tapi mereka faham, Pak, kalau saya sangat cinta sama dia itu, cucu itu, Pak. Tidak boleh, jangan sampai wibawa orang tuanya kalah dengan wibawa kita sebagai kakeknya gitu. Lah ini ibunya anak, Pak, gemesan. Ngeliat cucunya yang cantik-cantik. Semua cucu kan kecil-kecil kan lucu-lucu semua, Pak. Digigit, nangis. Ya Maryam, saya bilang gitu. Ini anak kecil, fitrahnya bagus, jangan disakiti. Gemes aku gitu. Ya gemes aku saja, gigit, saya bilang gitu. Tukaran, Pak, gitu. Tidak benar kayak gini kamu. Iya, tukarannya masalah cucu, Pak. Tapi kita sadar, Pak. Itulah orang tua. Adik sadar. Adik kita datangi. Jida minta maaf, nenek minta maaf. Ya, kan enak, Pak, jadinya, Pak. Seperti itu. Jangan terfikir. Pokoknya setiap ada masalah, jamaah sekalian, dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kau kalau berlindung, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlindung pada orang, Pak. Ya. Jangan berlindung pada atasan. Atasan itu mungkin cepat dimutasi sampean repot nanti. Jangan juga berlindung kepada anak. Mentang-mentang anak sukses, masa depan cerah, belum tentu juga. Ya, berlindunglah pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, minta pada Allah. Tunjukkan kepasrahan kita kepada Allah. Engkau yang bisa menyelesaikan semua masalah ini, ya Allah, gitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu laka. Ketahuilah ya, anakku, kata Nabi, andai kata umat ini secara keseluruhan, Pak, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau umat semua ini semuanya sepakat untuk mencelakakan kamu, ayyadurruka la yadurruka, tidak akan bisa mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kalau tidak ada muraqabah susah, Pak. Kayak Pak Adis nih, Pak, ya. Pak Anies keliling kemana-mana, Pak. Tadi malam saya duduk dengan Pak Kadir Baraja. Ya opo ini? Keselamatannya ya opo? Allah, Ustaz, kata dia. Masuk, ya masuk juga, Pak, ya. Masuk juga gitu. Ya kalau takdirnya mati ya mati kan. Tapi kan tetap butuh, ya pasti ada anu-anunya yang menjaga dia. Yang berlapis-lapis pasti ada itu. Ini kalau orang tak suka, Pak, tinggal nusuk saja selesai itu, Pak. Ngeri loh itu. Tapi saya teringat hadis ini, Pak, tadi malam saya baca. Ya Allah,
umat berkumpul semua untuk memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali ayo kita doakan mudah-mudahan ke depan Pak ada perubahan pada bangsa ini ya. Minta pada siapa? Pada Allah Pak. Jangan terbuai dengan banyaknya. Kita pengalaman loh. Pengalaman ya 3 tahun 4 tahun yang rasanya selesai kita itu Pak. Tapi juga nggak tahu juga tuh Pak berubahnya kayak gitu. Nggak tahu nanti ke depan ini. Sampai jangan terlalu tertipu dengan banyaknya pendukung banyak. Allah yang menggerakkan semua. Imbangi saja Pak dengan doa tiap hari. Ya, tetap usaha-usaha seperti itu kita maksimalkan di antara kita. Setelah itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir cukuplah untuk pagi ini satu hadis jamaah sekalian. Sebenarnya saya ingin menyampaikan 2-3 hadis, tapi cukup satu hadis. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membersamai kita semua. Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat buat kita semua dan membuka lebar-lebar pintu amal saleh buat kita semua sebagai sangu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.